Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Anda datang ke tempat ini, tujuannya adalah satu, yaitu menemui Tuhan. Dan Tuhan bisa ditemui dengan satu sarana, ya, yang satu alat yang baik bagi kita. Sarananya adalah doa, saudara. Ya. Dan saya yakin dan percaya semua yang hadir pada saat ini pasti berkepentingan dengan hal itu. Saya lihat muka-muka yang bermasalah, saya lihat muka-muka yang mau ditolong Tuhan. Saya melihat orang-orang yang secepat mungkinlah Tuhan tolong saya. Saya pun juga punya pengharapan seperti itu, saudara. But kita bukan Tuhan sih. Amin, saudara. Dia lebih tahu daripada kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu, pakai satu kata sifat, sabar. Dalam Tuhan kita harus sabar. Ya. Dan saya sangat percaya sekali. Saya bukan untuk membesarkan diri, ya. Tapi ini ada istri saya. Bahwa rasanya tidak pernah tuh Pak, Bu. Rasanya ya langka gitu. One of a kind. 99,9999999% doa saya dijawab Tuhan, selalu dijawab Tuhan. Benar. Kenapa demikian? Karena saya tahu diri untuk minta kepada Tuhan. Saya nggak minta Tuhan berikan istri saya satu lagi lah. Karena yang ini kayaknya sudah rada-rada udah mau pensiun gitu tuh. Ya enggak? Betul enggak? Istri saya itu cuma satu. Dari saya nyanyi di bar, saya nggak punya istri yang lain. Enggak. Ini saya nggak pernah ganti oli, ganti ban, nggak ada. Ini aja. Karena mama saya selalu bilang begini, kamu kalau punya istri satu aja. Kalau kamu diberkati, kamu terus menjadi orang yang ya, dipakai Tuhan, maka kamu juga harus punya istri satu aja. Dan istri kamu itu nggak boleh kamu pukul, nggak boleh kamu bentak. Ya kemurahan Tuhan ya. Mike dia hampir-hampir nggak dapat bentakan saya. Ada sih kerinduan tapi betul nggak ya? Betul nggak? Memang yang namanya istri ya Mike, kadang-kadang layak dibentak gitu ya. Bisa. Saya cuma bilang satu sama dia kalau dia udah begitu. Ma, sayang satu sih, gue sayang Tuhan Yesus. Karena gue sayang banget sama Tuhan Yesus, jadi gue gak mau main-main sama dia. Dah, itu aja. Tapi jangan pancing, Ma, jangan pancing. Namanya istri kan, kalau udah apa namanya itu, merajuk ya. Lagunya Ahmad Dhani kan ada tuh. Apa? Senangnya dalam hati, kalau beristri dua gitu kan. Istri pertama merajuk, dua-dua merajuk, terus saya kawin 3 gitu ya. Saya sedang berpikir, enggak lah, satu aja udah sangat merepotkan. Betul gak? Tapi on the other hand, dia, apa mah? Penolong. No. Saya kasih ikan teri, ikan asin, dia makan. Kerupuk Pak, dia makan. Amin saudara. Dia selalu bisa ikuti saya dengan baik. Memang Tuhan kasih saya istri yang tepat. Ya. Hari ini dia bersama-sama saya. Tadi malam dia serika pakaian saya sudah. Serika. Kalau tidur yang paling lama. Dia lihat saya tidur dulu baru udah. Padahal saya cuma tiduran aja. 5 menit saya bangun lagi. Dia suka, ada apa Pak? Wah keren juga lah. Saya penting juga buat dia. Ya. Kalau saya sakit, ya rawat saya dengan baik. Ini satu kesaksian buat dia. Ya. Dia punya banyak teman. Banyak teman. Dan selalu, ya maafkan, teman tuh suka minta tolong. Gitu. Dan dia selalu tolong. Hampir langka dia nggak tolong. Dia bisa temenin orang pergi ke dokter, saudara. Dokter Terawan, Anda tahu. Yang nah, dia temenin. Dari pecah pembuluh darah sampai semua, dia tolong. Kadang-kadang kalau mau dioperasi ya, di DSA, dia tolong. Sampai jam 12, jam 1, dia tolong. Masuk kamar, dia tolong. Pulang jam 5, jam 6 sore. Kalau satu pasien, kalau 2 pasien pulang setengah 10. Saya kadang-kadang lihat, dari mana? Nggak capek aja. Begitu dia duduk, baru taruh bagian badannya untuk cek lagi. Tiba-tiba telepon. Saya bilang, aduh dia lebih terkenal dari saya.
Terus dia, hah? Hah? Ya? Oh? Hah? 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 Masa sih? Masa? Saya kalau dengar begitu langsung naik. Langsung bersila doa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Ya kan? Kau terima dia di sisimu Tuhan dalam nama Yesus. Saya pikir udah mati kan? Dia doa. Terus dia, Pak, gua harus ke rumah sakit. Ngapain? Bukan kalau baru rumah sakit, ini setengah 10 malam. Teman kita, sahabat kita, dia cancer stadium 4+. Dia udah pingsan di jalan. Yang begitu-begitu saya mau katakan buat Anda suka nggak terbaca di panggung. Tapi dia berlaku. Ya aku jalan ya. Terus gimana? Dia pingsan di jalan. Dia udah stadium 4+. Gue kan harus ada kalau dia mati. Oh iya, bukannya Tuhan mah. Ya aku harus terbang ke Tangerang. Dia balik lagi jam berapa? Jam 3 pagi. Ke rumah. Saya sengaja kunci pintu. Karena saya orangnya nggak suka dikagetin. Jadi maksudnya kalau dia pulang, saya tidur, at least dia ketok pintu, gitu, biar saya nggak kaget. Saya takut Yesus datang kali yang kedua kan saya nggak tahu. Saya buka pintu, saya bilang gimana mah? Puji Tuhan dia hidup lagi Pak. Oh puji Tuhan. Terus dia lihat muka gue, dia ketawa, gue doain lagi. Dan hari ini itu artis selebriti kalau saya sebut namanya Anda bilang, penyakit apa Pak? Cancer. Dokternya udah hubungin kita berdoa. Jadi begini ya, Pak, Bu, sama teman saya satu lagi. Dia menderita cancer stadium 4+. Jadi kita dengerin nih. Ya hanya hitungan bulan dia dipanggil Tuhan. Terus pingsan di tengah jalan. Berarti kan kita pikir bahwa dia udah mau dipanggil kan. Tapi terus dia bisa hidup lagi, puji Tuhan. Dan waktu dia kemo yang ke-6, ya, terus beberapa hari kemudian, dia datang kepada saya. Terus dia bilang, Pak mau denger nggak kabar saya? Dalam hati saya udah dengar yang paling parah. Lo cancer stadium 4. Pak kata dokter kan saya cancer stadium 2. Pak enggak 4. Cuman dokter bohong aja untuk menguatkan dia. Bapak tahu nggak? Waktu kemarin diperiksa lagi, melalui 6 kali kemo, dan dokter berulang-ulang periksa. Ternyata tidak ada cancer lagi di dalam tubuhnya. Yang nggak mau tepuk tangan saya tahu karena bukan temennya. Lalu saya, hah? Jadi Pak saya udah sembuh Pak, total. Amin deh. Yang penting dia sembuh. Jadi saudara datang ke sini tepat. Kenapa? Karena doa adalah sarana untuk mendekati Tuhan. Yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, di dalam doa itu ada 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama, coba kita lihat Ibrani 5 ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Amin, saudara. Ini sama seperti Yakobus 5 ayat 16b. The prayer of the righteous man is an effective and powerful. Artinya apa, saudara? Bukan doanya yang keren. Banyak saya dan Anda minta terus, aku udah berdoa berkali-kali, aku udah minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan kok nggak jawab aku. Tadi di podcast bersama dengan Michael, saya mau katakan buat saudara, ada His love, ada His grace. Tapi jangan lupa juga, saya dan Anda harus menjadi His favor. Amin, saudara. Jadi harus jadi favoritnya Tuhan. Harus jadi orang yang dikenan Tuhan. Love, biarkan dia. Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Grace, itu bukan kita, saudara. Kita nggak layak. Grace divided into 2. Yang pertama adalah karena kita nggak layak, dia yang lakukan itu semua. Tapi yang kedua, kalau one day saudara kena masalah dan persoalan, bukan karena dosa dan kesalahan Anda, saya mau katakan itu grace. Coba lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19. Ayo, supaya orang nggak bilang ngarang gitu ya. Coba lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-19. Sering berubah. Ibrani, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin, saudara. Pernah nggak alamin itu? Atau mungkin hari ini, iya, saya Pak hanya karena adik saya, hanya karena orang lain. Dia yang berhutang Pak, tapi pakai sertifikat tanah saya, rumah saya. Sekarang dia nggak bisa bayar, saya yang dikejar-kejar oleh bank. Aduh. Saya mau katakan buat Anda sadar, sometimes
Bukan karena kesalahan kita, Alkitab bilang. Kasih karunia divided into two. Yang pertama karena nggak layak, yang kedua sadar akan kehendak Allah. Supaya saya dan Anda diberikan lagi kenikmatan dalam bentuk kasih karunia yang luar biasa. Diperkenalkan dengan kasih karunia Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Nah, ketika Yakobus 5 ayat 16b katakan, the prayer of the righteous man, not the prayer, but the righteous one. Halo? Anda mau dijawab efektif sama Tuhan. Amin, saudara. Jadilah orang yang benar. Halo? Saya nggak bilang saya benar, tapi kalau saya dan Anda hidup benar di pemandangan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, your prayer is so powerful. 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 Nah, saya mau katakan buat Anda, ya, according to the Bible, itu doa divided into three. Yang pertama, coba kita baca sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, ya, yaitu di dalam satu firman Tuhan. Yang pertama, coba kita melihat tentang Filipi 4 ayat 19, ya. Jadi doa yang pertama, klasifikasi doa yang pertama, yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Allahku akan memenuhi segala apa? Stop, segala apa? So, what you need? Jadi, ketika saya dan Anda berdoa, Anda juga harus tahu yang Anda minta itu apa? Kebutuhan, keperluan, dia akan penuhi. Allahku kan memenuhi keperluanku, kebutuhanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya kasih example buat saudara. Waktu anak saya kuliah, dia nggak usah pusing dengan biaya kuliah. Saya tahu itu adalah kebutuhan saya bayar. Setuju nggak? Anda punya anak, nggak usah dia minta makan kepadamu. Anda adalah orang tuanya, dan makanan itu adalah kebutuhan. Sediakan. Ya. Kadang-kadang dia pulang gitu dengan buku-buku tebal. Terus dia bilang, hehehe, muka jangan begitu. Ngapa? Ngapa? Dia tinggal buka aja tudung makanan, pasti ada makanan. Kalau nggak ada makanan, seolah-olah yang salah siapa? Istri saya. Ya. Kadang kita sama Tuhan suka gitu. Kebutuhan saya. Kalau hanya soal kebutuhan, dia jawab. Amin, saudara. Dia jawab. Dia jawab. Ada yang di sini kurang makan? Nggak mungkin. Saya lihat muka-muka kenyang. Betul nggak? Lagi nih Bapak ini, saya lihat muka kenyang. Ya. Kenyang. Enggak lah. Bahkan banyak orang yang apa? Diet. Lihat gembala, saudara. Saya ingat George Clooney, gitu. Ingat si siapa namanya Brad Pitt, langsing. Saya ingat dulu waktu pertama kali kita podcast, tadi dia cerita. Ya. Itu 7 tahun yang terakhir itu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Dan hari ini perubahan di dalam tubuhnya sangat berbeda. Dan dia kalau udah semakin langsing, terus dia suka petantang-petenteng depan saya. Dia suka kasih lihat saya, Bapak gemuk ya Pak? Bapak gemuk ya? Iya. Dan dia kalau makan dia ukur sedemikian rupa. Kenapa? Kadang-kadang saya mau katakan buat Anda, ya. Kadang-kadang kita udah bukan males makan, mau jaga tubuh aja begitu. Betul ya Pak ya? Betul. Makan kita kalau kita semakin tua, nggak ada tuh makan satu bakul lagi, nggak ada. Saya juga lagi kurang-kurangin, tapi aduh, jadi pendeta hamba Tuhan susah juga sih. Kemarin habis khotbah terus saya bilang, yuk mah saya puasa, kalau saya puasa 17 jam. 18, 21 jam. Tapi begitu masuk ke Surabaya, baru mau pulang gitu. Itu apa namanya koordinator di sana. Pak Johan, ayo mari makan Pak. Ayo Pak, mari. Pak Michael nggak datang menginstruksikan kepada saya supaya Bapak dikasih makan. Dalam hati saya, emang gue kelaparan apa ya? Mari Pak, makan saudara. Dengan istrinya dan anaknya. Aduh. Ya kalau udah dikasih makan begitu, lihat ya kan. Menu-menu. Itu kan pencobaan saudara. Mana restoran enak. Dalam hati saya, ya udahlah makan. Nah kalau udah kena gitu terus aja. Tidur, pulang tidur kan. Pagi-pagi udah diteleponin yang punya restoran di sini. Ya, Anda tahulah, saya punya sahabat di sini. Dia bergereja di sini saudara. Dan dia membuka restoran, dia berminta kepada kita gitu, ya.
supaya berdoa biar restorannya rame. Rame, serame-ramenya, rame, serame-ramenya. Cuman kalau manusia begitu, kalau udah rame, serame-ramenya, rame, serame-ramenya, suka lupa tuh. Waktu saya ada di sini, istri saya telepon, kok nggak ada Cik, kok mana? Istri, hari Minggu restoran saya rame-ramenya. Jadi saya nggak bisa ibadahin jam 8 di sini. Kenapa? Ya kan orangnya juga begitu, langsung aja to the point. Kenapa? Hati-hati lah. Jadi berkati rame, serame-ramenya rame, Tuhan bisa bikin sepi-sepinya, sepi. Iya Bu, karena hari Minggu kan orang naik sepeda, orang suka olahraga, lari, mampir di restoran kita. Hati-hati loh Bu, hati-hati. Saya cuma bilang hati-hati, ya, supaya Tuhan makin senang dengan engkau. Hati-hati, Tuhan bisa cabut. Minggu depannya langsung, Bu, saya gereja di sini, fotonya, kirim ke Jakarta. Lihat Bu, saya udah ibadah. Jam 8 dia ibadah, setengah 10, jam 10 bubar, dia pergi ke restorannya. Saudara tahu apa yang terjadi di restorannya? Itu orang ngantri, belum dibuka udah ngantri. Nah saudara tahu, dia mendapatkan penghasilan 3 kali lipat daripada biasanya di hari Minggu, 3 kali lipat. Dan tidak sampai 1 tahun ya, baru berapa bulan Tuhan izinkan break even point. Dan dia buka lagi restoran nanti di di Ciputra. Nah istri saya bilang, iya kau harus jaga itu. Saya mau katakan buat Anda, di Tuhan kalau cuma kebutuhan dia sediakan. Ini dia sediakan, amin. Kan gak ada ke gereja yang gak pakai baju kan? Ini dia sediakan, betul? Dia semua sediakan. Kebutuhanmu, sepatumu, Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Alkitab bilang, Allahmu akan memenuhi segala kebutuhan keperluanmu, bukan menurut kekayaan orang lain, menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam hal yang kedua, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayo baca sama-sama. Biar Anda tahu gini, oh begitu. Kenapa doa gue terjawab dan gak terjawab? Ini Tuhan yang jawab. Ayo baca Filipi 4 ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan. Banyak orang Kristen bilang gini, kebutuhan dia jauh bukan keinginan, itu keinginan. Nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu, pasti doamu terjawab, menunggulah dengan sabar. Itu keinginan. Itu keinginan. Nah kadang malam-malam saya bilang sama istri saya, nah gue mau makan makanan Manado. Tutup juga, jangan aneh-aneh. Enggak, saya cuma mau ngomong. Saya lagi senang, lagi pikirin makanan Manado. Itu aja tuh tempe, tahu. Tapi bukan makanan Manado itu mah. Saya mau makanan Manado. Ya udah, diam-diam, duduk-duduk. Bel berdering, ting tong. Terus keluar, ternyata ada, Om, Pak, ini ada kiriman. Oh iya, taruh aja di situ. Pembantu panggil. Itu apa Mbak? Tahu apa? Apaan Mbak? Restoran ini makanan Manado Pak. Tuh kan. Kadang kecil. Tapi saya mau katakan buat Anda, bahkan apa yang menjadi kerinduanmu, Tuhan bisa jawab. Halo? Kemarin ada seorang koordinator di sana bilang, Pak, kami sudah usia tua. Saya berumur 45 tahun. Suami saya lebih tua lagi. Terus dia ngomong, tapi saya nggak ada keturunan. Kalau cara manusia saya bilang, ya udahlah berhenti punya anak. Tapi saya bilang keinginan nggak dosa, betul nggak? Mau punya anak, saya bilang, Bu, tetap berdoa Pak, tetap berdoa karena Tuhan sanggup menjawab kerinduan dan keinginan kita. Kalaupun nggak dijawab, Tuhan bisa jawab melalui apa saudara? Bayi tabung lah. Melalui apa saudara? Melalui keponakan-keponakan, anak angkat, bisa. Jadi saya bilang, udah, tapi jangan pernah berhenti untuk meminta. Saya dulu bilang, Tuhan pakai saya luar biasa, Tuhan luar biasa dong Tuhan. Jangan jadi pendetanya di persekutuan doa saya aja.
Cuman 30 orang, Tuhan saya mau keliling Tuhan. Terus saya bilang, saya orang Manado ya Tuhan, tapi saya seumur hidup nggak pernah pulang ke Manado. Bukan nggak ada kerinduan, tapi ongkosnya nggak ada Tuhan. Saya mau lihat tanah saya Tuhan. Ya begitu saya jadi full timer saudara, tiap bulan saya ke Manado. Tiap bulan saya ke Manado, sampai terbosan bos. Mama saya bilang begini, Tuhanmu bukan hanya menjawab kebutuhanmu, tapi juga kerinduan dan keinginan. Anda mau bilang, Tuhan tobatkan suami saya, itu kan keinginan. Tobatkan dalam nama Yesus, Tuhan doakan aja terus, dalam nama Yesus. Suami lagi tidur jangan diludahin, sudah. Pua gitu, dia bangun sudah. Dia balik, dia tampar engkau gitu. Iyalah, itu terjadi di teman saya. Pak suami saya jahat, dia tampar saya. Kenapa lagi Bapak harus bilang sama dia, kejadiannya kenapa? Nggak mungkin, nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya doa, cuman saya sembur aja, dia pua. Ya iyalah. Dia bangun, dia kaget sudah. Nah, teman saya satu lagi, Pak, saya lihat dia dalam keadaan tidur, pas saya doain dia, saya cabut bulu badannya sakit lah. Sampai dia marah-marah. Keinginanmu nyatakan aja dalam nama Yesus. Ini ibu selalu bilang, saya mau suami saya jadi pendeta. Saya menikah dengan pendeta. Saya bilang gini, in your dreams. Ma, jangan yang aneh-aneh, jangan yang ngawur-ngawur. Enggak, saya tetap minta kepada Tuhan. Enggak kan. Lo berani bertaruh, enggak kan gue jadi pendeta. Lo gila, lo pikir jadi pendeta gampang. Enggak bakal, pasti kau jadi pendeta. Enggak mungkin. Begitu saya jalan, saya ketakutan sendiri. Doa istri sama doa orang kecil besar. Jadi malam-malam jam 2, saya bangun, saya pikir, siapa? Anjing saya kan punya 5. Ada satu anjing kejepit. Dia di atas ya. Dia kalau doa itu sampai jidatnya ke bawah. Kaget dong saya. Dia kejepit di mana kan anjing saya 4. Tidur sama saya 3. Jadi saya cari. Pada tidurnya nyenyak. Suaranya dari mana? Roh Kudus bilang, anjing yang besar. Wah, dia ngapain doa begitu? Saya deketin, dia ngomong gini, jadi kami hamba Tuhan. Waduh, pasti kejawab itu. Pasti kejawab. Benar-benar kejadian. Saya jadi hamba Tuhan, terus saya bilang, lo harus tanggung jawab. Gue udah jadi pengusaha, enak-enak jadi karyawan, terus temen-temen gue jadi hamba Tuhan, lo harus tanggung jawab. Dia bilang, enggak apa-apa. Yang penting lo jadi hamba Tuhan. Lo mau kasih duit, enggak kasih duit, dia orangnya, waduh, kekeh. Lo mau kasih duit, enggak kasih duit, yang penting lo kasih duit, gitu. Dia bilang begini, pasti cukup hidup lo. Saya bilang, jangan suka tantang, pasti cukup. Gue mau makan apa aja, gue tahu Tuhan itu akan memenuhi keinginan. Saya jadi hamba Tuhan. Jadi full timer loh kan. Dan hari ini cukup gak? Lebih dari cukup. Keren juga ini. Keren. Saya mau katakan buat Anda, apa kerinduanmu? Ngomong aja, gak dosa. Halo, gak dosa. Gak dosa. Anda mau anakmu jadi dokter, doain aja. Ya ujung-ujungnya jadi mantri, terima aja. Saya mau katakan buat Anda, terus. Mama saya selalu bilang, ayo minta sama Tuhan, gak dosa. Kamu mau apa? Saya bilang, Tuhan saya mau rumah 5 kamar. Saya bilang sama ibu saya, bisa nggak Tuhan kasih 5 kamar? Bisa. Gimana mungkin 5 kamar? Waduh, berapa itu rumah? Miliar pasti. Bisa. Jangan miliar, triliun lagi dia bisa kasih kamu. Kenapa dia nggak kasih triliun? Takutnya lo gila. Dapat lo 5 kamar. Benar nggak, Ma? Dapat 5 kamar. Saya jalan-jalan, saya lihat, waduh, ada 5 kamar. Dan sampai hari ini selesai. Bahkan hebatnya Tuhan. Itu saya belum selesai cicilannya. Tuhan sudah izinkan saya untuk tempati rumah. Jadi waktu saya bayar yang terakhir 5 tahun. Jadi 60 kali saya bayar. Sampai bongkok saya semua. 5 tahun bos. Dulu, 33 juta Michael. Ya saya khotbah 500.000, 300.000. Saya bilang sama istri saya, ini jadi bagaimana nih bayar rumahnya, Mam? Pokoknya begini, kalau nggak bisa bayar, kita kembaliin aja. Istri saya, enggak mau. Hamba kesayangan dia mungkin. Ayo Pak, minta terus malam Pak, ya di atasnya nih. Saya berdosa dia dapat. Dulu nyanyi bukan itu. Haleluya. Cicilannya
Mau nggak doa begitu? Haleluya, cicilannya tiga juta saja engkau bayar, bukan aku. Kebayang? Selalu ada aja. Ada aja. Pengacara lah lihat saya, Pak Johan, shalom. Shalom Pak, shalom. Shalom. Kita jadi sahabat ya Pak. Jadi kakak adik. Oh mau dong. Ya cium kiri kanan. Tuhan berkati ya Pak Pendeta. Amin. Pak Pendeta. Menyinggung gak ya? Apa? Saya mau minta nomor rekening. Oh gak ada ketersinggungan. Gak ada. Justru kalau kau tidak tanya, saya tersinggung. Kenapa demikian? Dia kaya raya, Mike. Kaya raya. Pendeta apa? Dulu pengacara top ya. Kaya raya. Terus, ayo Pak Pendeta, ayo dong. Abangku rohani sayang, ayo dong. Dia suka panggil saya. Ayo dong, ayo. Dalam hati saya, tenang aja, gue juga mau kasih, tenang aja. Saya bilang, 7 harus jelas. Kalau perlu, nomor rekening Anda harus hafal di luar kepala. Jadi ketika Tuhan tolong, mana Pak nomor rekening? Berapa ya? Ya udah saya jalan dulu Pak, 8 tahun gak akan dia kejar-kejar. Saya punya nomor rekening, saya hafal. Jadi kadang-kadang Pak nomor rekening, siap 7. 0. Oh Bapak hafal, harus. Karena saya akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Begitu besoknya, saya lihat di tabungan. Saya kalau ngomong begini, orang bilang, oh ini pendeta ngomongnya berkat. Ya emang dari Tuhan sih. Saya gak bisa buka apa-apa. Uang saya itu 300.000, 150.000, 50.000. Masa kalau dikasih 50 juta gak mau saksi? Saya gak minta-minta, dia yang minta. Orang bilang dosa siapa? Gak tahu dosa siapa. Gak ada yang dosa. Begitu saya cek. Saya lagi mau bayar listrik. Tiba-tiba masuk 50 juta. Hah? Masa sih? Saya ulang lagi. Cek saldo, kelebihan 5. Masa sih? Saya masuk yang mau ketiga kali Tuhan tegur saya. Sekali lagi gue buat hilang nih duit. Tahu gak saudara, saya berlutut di mana? Di ATM, Mike. Di ATM. Saya berlutut. Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan bilang, keinginanmu jangan yang aneh-aneh. Halo, jangan yang aneh-aneh. Kan itu buat anak, buat dia. Dibayar sama Tuhan, selesai. 2011 selesai, 2011 selesai. Dan orang kasir di situ. Pak Yohan, iya, Pak Yohan, udah selesai cicilannya Pak. Oh iya, Masya ampun gitu ya Ci, iya. Terus dia bilang, Pak Yohan, mau lagi nih ada lagi nih proyek perumahan. Kali ini nggak dibayar Tuhan. Orang saya udah sampai begini. Nanti kalau saya ambil lagi begini, kita nggak boleh serakah. Saya tahu apa yang saya minta. Amin saudara. Bukan untuk hawa nafsu kita. Tapi untuk sesuatu yang memang kerinduan yang sama juga dengan kerinduan Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang keren. Yuk baca sama-sama. Yaitu di dalam Matius 21 ayat 22. Enak nih hitungnya atau ingatnya 21-22 Matius. Ya, ayo baca sama-sama. Ini bukan saya tapi Alkitab bilang itu. Betul nggak? Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan keren ya. Apa saudara? Tadi kan kebutuhan, kedua keinginan, sekarang yang ketiga apa? Kenapa demikian? Dia Tuhan yang sempurna. Dan apa saja apa saudara? Yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan. Halo, amin. Satu hari saya mau ke Amerika pelayanan. Jauh amat sih Pak. Kenapa? Gue diajarin firman katanya minta apa saja. Pak, kamu baru jadi hamba Tuhan, pendeta belum terkenal. Gue mau ke Amerika. Terus saya bilang, bos, Amerika bos. Ulang ya saya. Oke bos, ya. Dia suka liatin saya. Lo ngomong sama Tuhan. Lo belum bikin visa. Enggak apa-apa. Minta dulu aja, enggak dosa. Apa aja namanya. Tuhan tolong ya ke Amerika. 3 minggu kemudian ada pendeta dari sana. Ini istrinya Pak Yohan Lumoin dong ya. Iya, kenapa? Kami dari Amerika. Saya habis mandi, terima. Dan sampai nyasar, terima. Terus, ya ada apa?
kami mau mengundang Pak Yohan ke Amerika. Terus saya bilang, Ma, gengsi dulu, gengsi. Jangan kelihatan kita kayaknya nggak punya pelayanan, jangan. Jangan kita harus sedikit-sedikit, Bu, penuh gitu, penuh. Jadi istri saya lihat dulu ya, oh ya udah Bu, nanti saya tuh, tapi nggak ada jadwalnya, ada depan saya, ada depan saya. Tanggal berapa ya itu? Ini Bu, di bulan Juli kalau nggak salah. Ya, kosong. Oh gitu ya, oke. Padahal saudara tahu, hari Sabtu saya ada pelayanan di Yogyakarta 9 kali. Di Setiawan. 9 kali. Tapi ini Amerika gitu loh. Halo. Amin, saudara. Amerika yang gak ada sultannya. Jogja ada sultan. Jadi saya juga harus ingat itu. Jadi saya berangkat, kalau nggak salah hari Senin Selasa. Saudara tahu, hanya cuma 2 hari saya di situ. 1 kali saya khotbah di San Francisco. Terus saya harus pergi ke West Los Angeles 2 kali. Terus saya pulang. Saya nginepnya di mana, saudara? Beverly Hills. Tuhan kita gitu, ya kan? Saya nggak minta Beverly Hills, ya di atasnya. Tapi teman saya di anak konglomerat. Terus dia bilang, Pak Yohan mau kapan sih ke Amerikanya? Saya bilang, saya diundang khusus. Kapan di San Francisco? Padahal cuma 1 kali aja. Cuma 1 kali. Oh gitu. Pak, boleh nggak saya usahakan? Bapak jam berapa? Jam 10 pembukaan gereja. Kalau gitu Pak, di gereja kami 3:30 jam 4 sore di West Los LA. Bapak boleh khotbah di situ. Silahkan. Dan saya khotbah tepat tentang suami istri yang hari itu sedang berkelahi. Jadi suami istri, saudara, jangan berkelahi. Kalau ada pun perkelahian, jangan main pukul. Suami bertobat, saudara. Istrinya langsung begitu selesai, dia sambut saya. Tadi suami saya tukang pukul. Dia pukulin saya, Pak. Langsung saya panggil teman saya. Nggak boleh kamu. Kalau mau hebat, berani, berhadapan dengan petinju. Jangan sama dia. Nggak boleh. Iya, Pak. Saya dijemput Ferrari. Saya orangnya nggak suka dengan mobil-mobil sport. Dia jemput saya di depan di San Francisco, di LA. Dia buka itu open cup, saya, waduh. Terus dia bilang, Pak Johan, udah kayak film-film Hollywood. Saya gitu, mau kemana, bos? Ayo kita pergi ke LA West. Enggak, saya nggak mau naik begini. Kalau memang begini saya naik ojek aja lah. Kenapa? Saya nggak suka ngebuat. Akhirnya dia tutup, terus dia pelan-pelan. Sampai di situ saya khotbah, selesai ngomongannya cuma suami istri 30 menit. Terus saya diantar ke rumahnya, Beverly Hills, bos. Tuhan Yesus, pendeta norak, sangat norak. Begitu saya lihat Beverly Hills, Tuhan Yesus Kristus, Teman saya bilang, kenapa Pak? Enggak, saya cuma nggak enak badan aja. Diajak minum kopi di situ, bintang Hollywood lewat. Saya bilang, Tuhan hebat ya, apa aja. Kalau itu sesuai dengan kehendak. Dan saya khotbah di situ dan pendeta itu yang pagi langsung telepon saya. Jadi begini ya Pak Yohan, besok kita pergi ke New York, kita pergi ke ada daerah-daerah itu, saya lupa. Negara-negaranya, kota-kotanya. Yang kota-kota yang New Jersey, terus apa lagi sih? Ya itu di situ. Saya bilang gini, enggak Pak, saya besok harus khotbah di Yogyakarta 9 kali. Dia berlutut, Pak Yohan, this is America. Terus saya bilang, Yogyakarta juga is a kingdom. Ada sultan di situ. Pak Yohan, are you serious? Yes, besok pagi saya harus berangkat. Ada 2 orang artis ikut saya gini, Pak please, masa mau pulang? Saya harus pulang. Karena saya harus terbang sampai di Bandara Soekarno-Hatta, saya harus terbang ke Yogyakarta. Ya udahlah Pak, ini Amerika. Enggak. Kalau saya tetap di Amerika, terus saya pulang, nanti saya pulang 1 bulan saya di situ, pesawat saya nggak nyampe. Ngegantung di udara, Mas. Hilang. Terus di koran muncul. Pendeta bersama istrinya hilang dalam kegelapan malam. Bagi saya udah cukup. Apa yang saya doakan, saya rindukan, ya bahkan apa saja Tuhan jawab. Dan setelah itu pelayanan ke luar negeri Tuhan buka dengan hebat.
Bahkan untuk makan duren aja sudah, makan duren. Saya ngomong gini sama Tuhan, ini bukan sombong, enggak. Saya bilang gini sama istri saya, duren enak nih emang. Aneh aja kamu, duren. Enggak, gue seneng aja gitu. Gue lagi udah lama, bertahun-tahun gak makan duren. Firman Tuhan katakan apa saja. Apakah gue minta duren sama Tuhan salah? Gue gak ada diabetes, ya kan? Gue gak ada penyakit apapun. Sekarang gue bilang gue mau makan duren. Terus istri saya, oh ya udah, biar Tuhan kabulkan. Kira-kira 1 jam teman saya telepon. Halo, Pastor. Kenapa? Pastor, kita ke Pineng yuk. Ngapain? Makan durian. Ngapain? Makan durian. Kapan? Terserah pastor, betul? Terserah pastor. Saya bilang, hah? Kalau begitu, kalau terserah saya, secepatnya. Hari jadwal kosong, 4-5 hari. Enggak kemana-mana, ke Pineng, enggak dirawat. Saya ketemu banyak orang Indonesia. Begitu saya ketemu langsung orang pastor, halo saya gereja ini, oh iya. Pastor ngomong-ngomong sakit apa? Saya nggak sakit. Pastor, ini daerah negara orang, nggak apa-apa kasih tahu aja, nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Saya nggak sakit. Kalau begitu istri juga nggak sakit. Ngapain kesini? Saya makan durian. Terus dia bilang, ini yang traktir saya. Saudara tahu, begitu masuk hotel, taruh itu barang-barang, di sebelah hotel kita, durian. Durian, full of durians. King of fruit, itu durian. Begitu saya lihat, aduh itu durian. Ini maaf, 1000 maaf. Beda dengan yang saya lihat di sini. Di situ orang kan Chinese. Saya bukan yang nggak mau makan itu durian. Saya cuma takut sentuh terus harganya melangit. Terus teman saya langsung anaknya, Pastor makan aja, ini apa? Terus dia bilang, ini Raja Kunyit. Ini Black Tone. Ini King of Kings. Jadi waktu dia bilang King of Kings, saya otomatis, oh Yesus. No. Cina, Cina. Terus saya tanya, apa itu? Dia bilang King of Kings, Jesus. No. I'm not Christian. Ya udah, ini King of Kings, Jesus. Saudara, saya makan semua. Senorak-noraknya saya makan semua. Entah 1, entah 2, gitu. Itu belepotan gak apa-apa, gak ada yang lihat. Orang-orang Indonesia, pastor, saya makan durian. Saudara tahu, untuk makan durian begitu aja, Tuhan jamu. Begitu selesai, udah bayar. Saya kalau pembayaran begitu, Michael, saya berdiri jauh-jauh. Saya tanya, excuse me, do you know the toilet is? Gitu kan? Masih mahal. Tuhan bilang, kalau kau tahu mahal, jalanlah yang jauh. Saya jalan jauh. Sampai di WC saya liatin, udah dibayar atau belum? Begitu bayar, balik lagi saya. Udah bayar belum nih? Hah? Pastor, saya yang ajak. Terus saya bilang, berapa? Enggak lah pastor. Dia cuci tangan, saya lihat bonnya. Makan durian aja Pak, Bu, dengar baik, 30 juta. Saya langsung, saya kedurianan. Orang tanya, kenapa Pak Suki? Ini 30 million. It's okay. Saya tahu, segelas air putih aja. Kalau saya berikan buat hamba Tuhan pasti diberkati, apalagi durian. Saya bilang, sering-sering traktir durian. Bawa saya ke Pineng. Diajakin lagi nanti bulan depan. Saya bilang, nanti aja, udah cukup. Jangan kedurianan, betul nggak? Nanti saya nggak diundang lagi sama Michael. Saya duduk di sebelah Michael. Michael tanya, kenapa Pak Johan? Kedurianan. Saya tutup firman Tuhan. Ayo, 3 perkara ini Anda bawa pulang. Kebutuhan Anda, minta sama Tuhan. Amin. Saya punya hutang. Sebut. Jangan gini, saya punya hutang Tuhan, gak usah tahu Tuhan berapa. Sebut. Saya punya hutang 3.750.865 rupiah. Baik itu di warung maupun di langganan di pasar-pasar, dalam nama Yesus saya sudah jumlahkan. Kalau boleh tambahkan, tidak boleh kurang, dalam nama Tuhan Yesus. Jangan cuma Tuhan, saya punya hutang. Mau bayar? Nggak mau bayar? Nggak apa-apa sih. Saya cari sendiri. Minta sama Tuhan, pasti. Anda butuh mobil untuk antar mungkin anak-anak, minta terus. Serang itu kerajaan surga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh sebab itu Anda harus ngerti lagu-lagu rohani untuk menyerang kerajaan surga, tanda kutip.
Anda harus bilang, ya kan? Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Hafal itu lagu. Jangan yang apa namanya tuh? Kakak-kakak ya kan? Ya kan? Apa namanya? Teman-teman saya pendeta, saya bilang ngapain sih? Pak pendeta nggak tahu ini tabola balik lagi keren, aduh, ya kan? Apalagi, aduh, udahlah, boleh kita tahu, tapi dengar baik, rohani lebih penting. Ku pandang wajahmu, bayar hutang, pertolongan datang darimu. Saya kasih tutup dari satu kisahnya. Anda lihat ada yang berubah di saya. Michael bilang, saya ada masalah dengan gigi. Anda lihat sekarang gigi saya. Tuhan, saya bilang Tuhan, saya kan ada di atas panggung. Nggak enak kalau giginya nggak bagus. Katanya engkau raja di atas segala raja. Apalah artinya gigi? Kau kirimkan dokter-dokter yang terbaik. Dalam nama Yesus, nunggu, nggak datang-datang tuh dokter. Terus bilang, Tuhan, ini gigi saya kurang bagus. Saya mau. Terus saya cek harga gigi, satu gigi sudah 25 sampai 35 juta. Langsung rohnya lari gitu. Roh saya bukan Roh Kudus. Roh saya, 25, 35. Terus saya tanya sama itu dokter. Jadi saya harus diperbaiki berapa? 29 gigi. Saya, satu giginya berapa dong? Antara 25 sampai 35 juta Pak Pendeta. Tuhan Yesus Kristus. Jadi pelihara gigimu dengan baik. Amin. Jangan telan gigimu. Amin. Ya. Saya bilang, 25 sampai 35. Terus periksa. Terus mereka, Pak 29. Harus di crown dan juga di implant. Jadi berapa total? Ini kalau tanya saya segini. Saya udah bilang sama istri saya, pulang ya. Pulang. Biarinlah asal gigi pas-pasan, yang penting roh Tuhan gitu. Itu Tuhan dong. Dari 4 dokter, saya bisa pilih tepat yang kecil. Dan ternyata dia anak Tuhan. Begitu saya tanya, dok bisa? Berapa ya dok? Jangan ngomong harga. Terus bilang, kalau dokter sudah mengatakan begitu, sampai selesai saya nggak akan ngomong harga. Pokoknya begini pastor, saya selesaikan sampai selesai. Kalau bukan Tuhan, begitu dia beresin semua, saya cuma bayar, ya bisa cukup. Dia kasih lihat, oh bisa. Jadi saya selama seminggu dirawat. Begitu selesai dia, pastor dengan catatan satu ya, apa? Jangan cerita-cerita orang harganya. Jadi orang-orang dia bilang, aduh pastor giginya mau kesambat. Terus saya bilang, iya. Di mana pastor? Itu dokter. Pastor berapa harga? Itu yang saya nggak tahu. Dan saya nggak boleh rugikan dia. Ini khusus spesial untuk pastor. Lihat, gigi aja Tuhan tolong. Apalagi cuma hutang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah.